Episode kali ini tanpa sengaja Hana melihat tanda lahir di pundak Rehana ketika mereka sedang bermain kolam renang, dan di sini pun Hana langsung mengingat di mana putrinya pun dulu memiliki tanda lahir di pundaknya, dan tentunya di sini pun Hana semakin curiga kepada Rehana karena selama ini feelingnya begitu sangat dekat dengan Rehana. Setiap apa yang terjadi kepada Rehana dia begitu sangat khawatir, seperti yang kita ketahui di mana feeling seorang ibu kandung itu tidak pernah meleset. Dia pun semakin curiga kepada Rehana, dan secara diam-diam dia pun mentes DNA Rehana dan apakah betul itu putrinya atau tidak. Dan Hana pun mengatakan akan hal itu kepada Tian, dan Tian pun memikirkan itu semua, dimana selama ini Tian melihat ternyata sifat Rehana sama seperti sifatnya Hana, dan mereka pun semakin curiga apakah memang betul Rehana itu adalah putri mereka yang selama ini hilang. Dimana keesokan harinya pun Bu Ira langsung mendatangi Hana ke rumah kontrakannya setelah Bu Ira melihat kalau mereka sudah menikah secara resmi, dan di sini pun Bu Ira begitu sangat syok dan tidak terima atas itu semua, sehingga dia pun pergi membuat rusuh ke kontrakan Rehana dan mengatakan agar Tian menceraikan Hana segera dan biarkan Hana kembali ke kehidupannya sebelumnya, dan Tian kembali ke ayahnya agar bisa bekerja dengan ayahnya. Jangan seperti ini. Tentunya Tian tidak terima akan hal itu karena direndahkan oleh mertuanya sendiri. Begitu juga dengan Hana tidak akan pernah membiarkan Tian diinjak-injak oleh Bu Ira, dan di sini pun Hana mengatakan kepada Bu Ira dia tidak akan pernah pulang ke rumah karena dia sudah hidup bahagia bersama dengan Tian, dimana selama ini dia begitu sangat mencintai Tian dan tidak akan pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Dan di sini melihat perjuangan Tian selama ini memperjuangkan hubungan mereka sampai ke titik ini, dimana Tian menikahi Hana secara sah di mata hukum dan agama. Sementara itu dimana Tasya pun membawa mamanya sendiri bertemu dengan Alvin. Tentunya di sini mamanya Tasya begitu langsung menyukai Alvin. Dia ingin menjodohkan Tasya kepada Alvin. Apakah nantinya Tasya akan mengiyakan perjodohan yang diberikan oleh mamanya sendiri? Karena di sini pun mamanya Tasya begitu sangat tidak terima kalau Tasya tidak memiliki pasangan sampai detik ini, dan dia selalu menjodohkan Tasya kepada orang yang sudah jauh umurnya darinya. Sementara itu Tian pun berhasil mendapatkan pekerjaan, walaupun itu pekerjaan buruh. Dia akan bahagia menjalaninya asalkan dia bersama dengan keluarga kecilnya, yaitu Rehana dan juga Hana. Namun di mana kebahagiaan itu tidaklah disukai oleh orang-orang terdekat mereka, terutama orang tua mereka. Di sini pun Yuda juga telah melihat pernikahan Tian dan juga Hana. Tentunya dia begitu sangat marah dan tidak terima, sehingga dia pun memberikan pelajaran kepada Tian. Dia menyuruh orang untuk menghancurkan Tian dan membuat rem blong di mobilnya Tian yang ditumpanginya untuk bekerja buruh, dan dalam perjalanan Tian dan juga supirnya pun dalam bahaya, di mana mereka baru menyadari kalau ternyata mobil yang mereka bawa itu telah bolong remnya, dan sehingga membuat mereka sangat panik, terutama itu Tian, di mana mereka baru saja menikah dengan Hana, dan tiba-tiba saja kecelakaan yang telah terjadi kepada Tian. Tidak menyangka kalau ternyata Yuda bisa selicik itu dan sejahat itu kepada putranya sendiri, dan dia tega menghancurkan hidup putranya karena dia tidak terima kalau putranya menikah dengan putri musuh bebuyutannya, dan dia akan melakukan apapun untuk menghancurkan Tian karena Tian berkali-kali mengatakan kepada Yuda cinta akan mengalahkan semuanya, sehingga membuat Yuda pun semakin marah dan murka. Dia ingin melihat bagaimana Tian membuat cinta mereka selalu bersatu. Dan tiba-tiba saja pun foto pernikahan Hana dan Tian terjatuh, sehingga membuat Hana pun begitu sangat khawatir. Dia langsung kepikiran kepada Tian apa yang telah terjadi kepada dirinya, mengingat di mana Tian yang sedang bekerja saat ini. Begitu dia menyadarinya.